Operation London Bridge adalah kode nama yang diberikan bagi operasi yang digelar ketika Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Setelah Ratu tutup usia, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam monarki Inggris? Momen yang terjadi pada 6 September 2022 ini menjadi momen terakhir Ratu Elizabeth II di hadapan publik. Segera setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, Liz Truss menghadap Ratu di Aberdeenshire, Skotlandia. Tak ada yang mengira, 2 hari berikutnya Liz Truss akan mengumumkan berita duka yang mengguncang dunia karena kondisi kesehatan Ratu menurun sejak hari itu. From Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. And holds it for a moment above the Queen's head. Ratu Elizabeth naik tahta sejak tahun 1952 dan bertahan menjaga puncak monarki Inggris selama 70 tahun. London Bridge has fallen menjadi kode nama operasi yang disiapkan ketika Ratu tutup usia dalam hitungan hari hingga beberapa pekan berikutnya. Mulai dari pengumuman soal wafatnya Ratu hingga tradisi yang dilakukan kerajaan Inggris. Di hari yang sama saat Ratu meninggal dunia, Pangeran Charles langsung naik tahta. Sehari setelah Ratu wafat, Pangeran Charles akan menyampaikan pidato pertamanya sebagai Raja Inggris dan pemerintahan akan mengumumkannya lewat 41 tembakan meriam di Hyde Park, London. Pangeran Charles kemudian akan melakukan safari dinas pertamanya sebagai Raja, mengunjungi penjuru Inggris, sementara kanal berita Inggris akan berduka dengan tidak menayangkan konten komedi sebagai penghormatan hingga Ratu Elizabeth II dimakamkan. 4 hari setelah wafatnya, peti jenazah Ratu Elizabeth akan menjalani prosesi militer dari Istana Buckingham menuju Westminster Hall. Di Westminster Hall, jenazah Ratu akan disemayamkan selama 4 hari agar keluarga kerajaan, keluarga bangsawan hingga masyarakat umum dapat memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Ratu baru akan dimakamkan sekitar 10 hingga 12 hari sejak meninggal dunia. Hari pemakaman Ratu akan menjadi hari libur resmi perbankan di Inggris. Kemungkinan besar, jenazah Ratu Elizabeth II akan dikebumikan di Kapel St. George di sebelah makam ayahnya Raja George VI. Tapi wafatnya Ratu tak serta-merta menjadi waktu penobatan bagi Pangeran Charles sebagai Raja. Charles harus menunggu sekitar 1 tahun hingga ia resmi dinobatkan menjadi Raja Inggris lewat upacara penobatan. Inggris akan mengganti potret wajah Ratu Elizabeth II menjadi wajah penerus tahtanya di mata uang pound sterling. Wajah Ratu pada perangko, paspor hingga seragam militer serta kepolisian Inggris juga akan diganti. Dan Inggris juga akan mengganti lirik lagu kebangsaannya God Save the Queen menjadi God Save the King. Selain itu, Pangeran William dan istrinya Kate Middleton juga menyandang gelar baru setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia. William dan Kate kini bergelar Duke and Duchess of Cornwall yang sebelumnya disandang Pangeran Charles dan istrinya Camilla. William dan istrinya kini menjadi pewaris tahta kerajaan Inggris berikutnya. Wafatnya Ratu Elizabeth II tidak hanya disambut duka warga Inggris tetapi juga dunia. Kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat kerajaan Inggris, ada Putri Arinda. Selamat siang Mbak Putri. Anda melihat dengan tutup usianya Ratu Elizabeth II ini, bagaimana Anda memaknai wafatnya Ratu Elizabeth II? Ya, jadi Queen Elizabeth II ini bisa dibilang adalah meninggalnya ini adalah end of era ya, karena gimana pun juga beliau adalah salah satu, mungkin bukan salah satu, adalah pemegang tahta terpanjang di sejarah Inggris selama 70 tahun. Selama 70 tahun itu beliau udah melihat 15 Perdana Menteri, 14 Presiden Amerika Serikat. Jadi udah banyak sekali sejarah yang beliau lalui di sana, dan selama perubahan yang terjadi di dunia ini, di Inggris, beliaulah yang menjadi sosok konstan yang selalu ada di sana untuk rakyat Inggris. Jadi ini akan membawa perubahan yang sangat besar ya untuk rakyat Inggris. Dan akan menarik banget sih untuk nanti melihatnya bagaimana Pangeran Charles atau King Charles sekarang kita sebutnya akan merubah monarki menjadi lebih modern sesuai dengan rencananya.
Kalau kita bicara soal riwayat kesehatan dari Ratu Elizabeth II, seperti apa Mbak Putri melihatnya? Bukankah juga sempat 2 hari lalu Ratu Elizabeth ini masih menghadiri pelantikan Perdana Menteri Inggris? Jadi sebenarnya Queen Elizabeth ini bisa dibilang orangnya sangat sehat ya. Beliau itu jarang sekali masuk rumah sakit. Bahkan terakhir kali masuk rumah sakit itu adalah tahun 2013. Jadi udah 9 tahun yang lalu. Untuk orang usia 80-an akhir, hanya pernah 1 kali masuk rumah sakit itu sebuah rekor ya. Ya. Tapi memang setelah kematian suaminya, Prince Philip tahun lalu, kesehatannya sangat menurun gitu. Jadi memang beliau sepertinya sangat kehilangan Prince Philip yang merupakan the rock atau pegangannya, dan juga Queen Elizabeth bilang kalau misalkan Prince Philip ini adalah orang satu-satunya di dunia yang menganggap dia sebagai manusia biasa. Jadi sepertinya di situ tuh awal dari kemunduran kesehatannya. Dan kalau kita lihat juga emang baru 2 hari yang lalu beliau bertemu dengan Liz Truss yang baru menjadi Prime Minister di UK, dan terlihatnya memang lebih lemah ya. Kita bisa lihat beliau lebih kurus dan sudah pakai apa tuh namanya, walking stick gitu. Cuman terlihatnya memang tidak sakit apa-apa. Makanya meskipun besok harinya langsung dibatalkan semua kegiatan untuk Queen Elizabeth. Makanya cukup kaget juga. Kenapa? Karena kemarin itu Buckingham Palace mengeluarkan announcement kalau misalkan Queen Elizabeth berada di dalam supervisi dokter, karena nggak biasanya Buckingham Palace mengeluarkan statement seperti itu. Kalau udah mengeluarkan statement seperti itu berarti memang sudah kritis. Apalagi setelah itu semua royal senior berbondong-bondong datang ke Balmoral dan membuat rakyat Inggris juga semakin tegang ya. Apalagi semua stasiun TV di sana, semua penyiarnya harus memakai warna hitam, lalu nggak ada yang dibatalkan semua program TV. Jadi memang kemarin itu bisa dibilang cukup tiba-tiba Ya, sih. cukup mengagetkan karena dilihat dari perjalanan riwayat penyakitnya juga tidak ada, terakhir masih masuk rumah sakit di 2013. Mbak Putri, Anda melihat bagaimana dengan kans Pangeran William sebagai Raja Inggris ke depan? Kalau Prince William saya rasa nggak ada masalah ya, karena actually rakyat Inggris itu sangat menyukai William dan Kate gitu, karena apalagi Kate kan berasal dari rakyat biasa, jadi dianggap sebagai penyeimbang kerajaan. Cuman mungkin yang lebih menarik di sini adalah si King Charles, karena King Charles ini dia adalah orang yang sangat modern gitu. Mungkin orang tuh nggak ada yang, mungkin orang nggak banyak yang tahu ya mengenai Charles karena tertutup dengan skandalnya dia beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Cuman sebenarnya Charles ini adalah orang yang sangat modern dan dia sangat memperhatikan rakyatnya gitu. Bahkan sebelum Queen Elizabeth ini mulai turun kesehatannya. Contohnya si King Charles ini dia akan melakukan slimming down the monarchy. Jadi dia akan, kalau sekarang nih monarki itu gendut gitu ya. Jadi ada 4 anaknya Queen Elizabeth, cucunya ada banyak. Kedepannya King Charles itu dia cuma mau monarki itu hanya dia, Camilla istrinya, Prince William, Kate, 3 anaknya, Prince Royal, Anne, Prince Edward sama istrinya. Jadi itu akan slim down. Kenapa slim down? Karena memang di Inggris sendiri udah mulai banyak anti monarki gitu kan. Kalau misalkan monarki itu mereka dibayar oleh pajak rakyat gitu. Jadi dia melihat bagaimana ini juga bisa diterima oleh masyarakat modern Inggris begitu ya. Nah ini untuk pelantikan sendiri harus menunggu 1 tahun lamanya, Mbak Putri? Untuk pelantikannya sih belum tentu 1 tahun, tapi nggak akan dalam waktu dekat karena akan butuh banyak persiapan dan lain-lainnya. Cuman kalau misalkan Charles sendiri sekarang sudah menjadi raja gitu, cuman pelantikannya masih nanti. Bagaimana juga dengan peran dan juga posisi Harry dan juga Meghan setelah Ratu meninggal? Nah, kalau Harry sama Meghan ini juga menarik sih, karena mereka sudah keluar kan dari anggota kerajaan gitu kan. Mungkin kedepannya juga Charles juga tidak akan memasukkan mereka ke dalam monarki dan mereka juga tidak mau. Cuman mungkin yang menarik bagaimana nih, karena mereka masih ada di urutan tahta setelah anak-anaknya William dan Kate gitu. Dan juga yang menarik juga karena Harry itu tahun depan akan mengeluarkan sebuah buku yang berisi mengenai kerajaan Inggris gitu. Kita mungkin bisa ngelihat bagaimana sih ini antara bapak dan anak akan
ya drama yang terjadi di sana seperti apa gitu. Cuman ya aku rasa akan menjadi sulit sih, lebih sulit lagi untuk Harry dan Meghan kembali karena memang Charles dan William itu bisa dibilang sangat tidak menyukai apa yang dilakukan mereka akhir-akhir ini, di mana mereka lebih sering menyerang keluarga kerajaan. Baik, Mbak Putri ini juga sering membagikan foto-foto, momen dan juga mungkin video ya Mbak ya di Instagram pribadi Mbak Putri, arinda.p. Ini mungkin yang tidak banyak diketahui publik adalah soal peran Elizabeth kedua sebagai ibu dan juga istri. Apa cerita yang bisa Anda bagikan dari hasil pengamatan Anda? Ya, jadi kalau misalkan kita bilang ya, Queen Elizabeth itu dia nggak cuma sebagai seorang ratu, tapi dia juga adalah istri dan ibu gitu kan. Peran yang sangat berat gitu, karena bagaimanapun juga dia sebagai pemimpin kerajaan harus mendahulukan peran dia sebagai ibu dan mendahulukan peran dia sebagai ratu dibandingkan istri dan ibu gitu. Dan disinilah peran Prince Philip itu sangat berarti untuk dia gitu. Karena Prince Philip inilah yang bisa menyeimbangkan hidupnya. Makanya tadi aku bilang sepertinya memang kemunduran kesehatannya ini lebih karena kehilangan Prince Philip yang selama ini menjadi pegangannya dia gitu. Secara psikologis begitu ya Mbak Putri ya? Secara psikologis dan juga ya kalau misalkan sebagai seorang ibu zaman dulu beda ya sama ibu zaman sekarang. Zaman dulu memang lebih kaku dan di mana juga Charles lebih banyak diasuh oleh neninya. Cuman mereka itu makin kesini juga semakin dekat dan semakin intim. Jadi mereka juga berubah lah gitu sesuai dengan kehidupan zaman sekarang, lifestyle zaman sekarang. Jadi ya ini bakal menyedihkan juga ya untuk Charles di mana dia akan kehilangan ibunya yang sudah sekian lama menjadi panutannya. Yang pasti juga akan dirindukan oleh warga Inggris begitu. Terima kasih Mbak Putri Arinda. Nanti mungkin kalau ada pemirsa yang ingin melihat sejarah-sejarah kerajaan Inggris bisa melihat langsung di Instagram Mbak Putri ya, @arinda.p. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih.